Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah saya berbahagia, bersyukur kembali karena kita dapat berjumpa dalam program kita belajar Islam, tema tasawuf bersama saya di Zubaidah Yusuf hanya di MNC Muslim. Kita masih dalam seri rahasia 10 malam dan kita akan memasuki pada malam berikutnya yaitu ridha dan cinta. Pada episode yang lalu kita telah menempuh jalan zuhud dan zuhud ini kemudian menghantar kita kepada malam berikutnya yaitu malam di mana kita akan menyingkapnya dengan menggunakan ridha. Apa itu ridha? Dan bagaimana kemudian ridha menjadi suatu makom spiritual di mana katanya menurut para urafa ini membutuhkan perjuangan seperti orang yang mendaki pegunungan spiritual yang begitu terjal. Dan bagaimana pula ridha dapat menjadi buah cinta antara sang khalik dengan para salik atau orang-orang yang merupakan pejalan spiritual. Bersama saya telah hadir yaitu Bapak Ahmad Khojim, beliau narasumber kita yang Anda sudah tidak asing lagi. Beliau adalah dosen dan juga pengajar tasawuf serta pemikiran Islam di Yayasan Paramadina dan banyak sekali institusi-institusi lain. Dan yang penting pemirsa, beliau adalah penulis banyak buku bestseller terkait dengan tasawuf, ma'rifat serta pemikiran Islam, dan 3 diantaranya telah kita angkat di program kita belajar Islam, yaitu Ma'rifat Sunan Kalijaga, begitu juga Kesunyataan khususnya untuk Ma'rifat Syekh Siti Jenar, dan pada episode kali ini kita mengangkat rahasia 10 malam. Assalamualaikum Pak Khojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai janji nih Pak, kita akan membahas tentang ridho. Ridhonya. Dan katanya ini susah sekali katanya. Oh iya. Tapi insya Allah ya Pak, kita akan kupas sedikit demi sedikit. Pak Khojim dan saya ditemani oleh Mas Praditya Nirtara. Beliau adalah seorang pengusaha muda dan anaknya masih muda, pengusaha tapi kemudian rajin dan berminat sekali belajar tasawuf. Assalamualaikum Mas Didit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini di sela-sela kesibukannya mau hadir lagi. Terima Apa kasih. kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ini penasaran nih saya nih, ini juga banyak dari kawan-kawan pemirsa yang penasaran, apa sih yang membawa Anda gitu kemudian mau belajar tasawuf? Katanya tasawuf kan hanya untuk orang-orang tua katanya. Biasanya gitu. dulu gitu. Iya katanya gitu. Kok belajar tasawuf sih? Umurnya berapa kan gitu orang ini untuk orang-orang tua. Nah, Mas Didit, apa sih yang membuat Anda ada ketertarikan, ada interest gitu untuk belajar tasawuf? Ya, sebetulnya saya ketertarikannya sudah beberapa tahun belakangan ini. Ya tentu saja seperti juga kita perjalanan hidup ya, selalu kan mencari. Dulu kita pikir apa yang seperti yang pada tahap yang itu kita pikir wah ini sudah yang ideal. Ternyata kita juga masih ngerasain kayaknya ada sesuatu yang apa ya, missing ya, yang hilang gitu, yang kita mencari. Nah kebetulan saya suka membaca, jadi memang kebetulan saya senang sekali membaca dari kebiasaan dari kecil. Nah, sampai saya ketemu bukunya Pak Khojim gitu. Jadi saya jauh mengenal Pak Khojim lebih dulu kenal bukunya daripada kenal orangnya ya. Gitu. Jadi dari membaca itu saya pikir wah kayaknya itu menambah minat saya untuk lebih dalam lagi. Terus syukur alhamdulillah ada yang memperkenalkan sehingga terus saya ikut dalam pengkajian itu dan saya banyak mendapatkan menurut saya sekarang lebih kerasa lebih tenang gitu, lebih jejak lah ya. Kata kalau jejak kan berarti tenang tuh ya Pak Khojim, jadi nggak goyang-goyang. Tapi kalau misalnya sebelum kita masuk ke topik itu, Mas Didit, saya dari pemikirannya Pak Khojim, bagian mana sih yang pertamanya membuat penasaran, tapi kemudian ini menghantar pada perjalanan spiritual berikutnya? Bagian mana sih, kan banyak nih Pak Khojim bicara tentang macam-macam penyakit hati, beliau juga cerita tentang macam-macam lah gitu. Tapi bagi Anda mana sih yang paling menantang, paling menarik dan ini paling menghantar gitu? Terus terang yang pertama kali itu tentang buku tentang Syekh Siti Jenar. Seperti kita tahu dulu susah sekali, hampir nggak mungkin cari buku tentang Syekh Siti Jenar ya. Tapi begitu saya baca buku tentang Syekh Siti Jenar dan
mungkin akhir-akhir ini ya, mungkin ini buah dari reformasi. Jadi banyak buku-buku tentang satiety genre yang saya mungkin harus bilang, mungkin saya punya koleksi segala macam buku tentang membahas tentang satiety genre. Jadi saya ada ketertarikan sendiri ya. Menurut saya itu lebih dalam lagi dari semua pembahasan tentang ilmu agama yang saya dapat. Dan itu saya rasa, saya ngerasa serak aja, lebih cocok dengan itu. Ya, ini Pak Hojim, Anda mengatakan di banyak buku Anda bahwa kita harus, seperti juga satiety genre mengatakan bahwa ada batas keyakinan gitu ya. Jadi saya memahaminya bahwa ketika kemudian berislam, kemudian menganut Islam, kita masuk ke dalam satu keyakinan mazhabiyah gitu, dan ternyata mazhab kita ada batasannya. Kita mungkin pindah lagi ke mazhab berikutnya, ternyata ada batasannya. Begitu juga pada level syariat ternyata ada batasannya. Naik ke level tarekat gitu juga ada batasannya gitu. Terkait dengan pembahasan kita tentang rahasia sebutuh malam, sebetulnya batasan apa sih yang kemudian kita harus memahaminya, bahwa pembahasan seperti ini, seperti juga Mas Didi mengatakan bahwa tasawuf satiety genre itu tidak bisa dianggap sebelah mata bahwa ini sesat, pembahasan ini sesat. Ya, jadi begini ya, kalau kita melihat sebenarnya itu sebuah sistem di dalam kehidupan beragama, ya, sudah pasti yang diperkenalkan agama itu adalah sesuatu yang realistik, yang istilahnya bisa dijangkau oleh semua orang tanpa pandang bulu istilahnya. Jadi yang paling bodoh pun harus bisa menerima agama itu. Makanya di level ini umumnya dikenal sebagai hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Ya. Tetapi ketika seseorang sudah banyak mengalami pahitnya, manis pahit getirnya kehidupan, ya tentu tidak cukup hanya menjalankan sebentuk formalitas dalam kehidupan beragama. Nah, dia ingin cari yang disebut tarekatnya, ya kan. Di tingkat ini sebenarnya terjadi penyempitan. Jadi kalau di tingkat syariat itu jarak antara satu paham dengan paham yang lain itu bisa jauh. Tapi begitu sudah di tarekat sudah menyempit. Namun demikian, karena tidak satu cara itu bisa berfungsi ya pada banyak orang, makanya di situ ada orang, aku sudah ngikuti tarekat ini kok tetap gak nyaman. Nah, berarti dia sebenarnya sudah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih mendekatkan lagi pada realitas. Makanya dia naik pada level hakikatnya. Dan ini kemudian lebih lebur lagi, lebih perbedaan juga semakin cair. Ini karena juga Pak Hojim, Mas Didi, terkait karena tema kita ini adalah ridho gitu. Katanya sebelum kita ridho terhadap hidup kita, bagaimana Allah akan ridho. Betul. Ketika kita masih ribut pemirsa tentang perbedaan, perselisihan dan permusuhan antar sesama, bagaimana kita akan ridho atas hidup kita. Pemirsa, kita akan bahas pada segmen berikutnya. Stay tune on Us Belajar Islam.